Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Gondo. Video kali ini saya akan mereview greenhouse di belakang saya, greenhouse mini yang berada di atas kolam. Greenhouse ini sebenarnya sudah saya buat waktu bulan Juli, bulan Agustus pertama nanam, lalu akhir Agustus pertama kali panen. Nah, cuma baru sempat review. Ikuti terus, jangan lupa like and subscribe. Greenhouse mini ini terletak di atas kolam ikan. Kolam ikan pas di belakang rumah persis. Lalu pas juga di sebelah greenhouse yang sudah ada. Cuma memanfaatkan kolam ikan greenhouse ini berukuran 4,5 kali 5 meter dengan alas bawah menggunakan kayu. Itu juga mepet, cukup untuk perawatan. Lalu atasnya menggunakan baja ringan. Nah, kebetulan plastiknya baru saja saya cuci, jadi terlihat seperti baru lagi. Untuk alas bawah sendiri menggunakan kayu, itu yang paling bawah menggunakan kayu kelapa dengan bentangan sekitar 4,5 meter. Lalu atasnya menggunakan papan kayu keras tebal 2 cm. Dan di bagian tengah-tengah juga kita berikan penyangga, itu menggunakan pipa 3 in, lalu dicor, tengahnya diisi menggunakan baja ringan kanal C atau usuk. Lebar tatakan ini hanya 50 cm. Lalu jarak antar tatakan 150 cm sesuai lebar instalasi. Ini juga 50 cm. Nah, sebenarnya masih kurang lebar. Jika nanti sayurnya siap panen biasanya agak rapat. Cuma karena memanfaatkan lahan yang ada, jadi cukuplah bagi saya. Rangka instalasi cuma ditaruh di atas tatakan saja, lalu kita kancing menggunakan paku. Nah, yang sebelah karena sudah ada temboknya, kita taruh di atas tembok. Nah, namun walaupun di atas kolam, instalasinya bukan aquaponik karena air nutrisinya, inputnya kita ambil dari tandon. Ini yang bagian greenhouse baja 1 tandon. Bagian ujung kayunya yang sini dan sana juga dicor. Karena jika tidak dicor nanti rawan terkena rayap. Karena di sini rayapnya lumayan ganas. Nah, yang tengah ini saya kasih kayu usuk untuk memperkuat papannya saja. Karena sudah berusia sekitar 5 bulanan, jadi kayunya udah kelihatan kering, namun menjadi lebih kuat.
Di greenhouse mini ini hanya muat 2 meja NFT. Nanti meja NFT nya juga akan saya review sendiri. Nah, ini untuk kerangka atapnya. Yang bagian atas saya gabungkan dengan greenhouse lama, itu dengan model coakan biasa. Ini dari bagian atas sampai ke bagian bawah sana, bentangannya sepanjang 5,5 meter. Ini juga banyak yang bertanya kenapa rengnya ditaruh di bawah ini. Tujuannya supaya air hujan ketika hujan itu membuangnya dengan lancar, tidak ada yang menggenang. Karena bisa dilihat ini posisi HP saya ini posisi rata. Nah, kemiringannya cuma segitu. Nah, untuk kemiringan juga harus hati-hati karena jika terlalu landai itu bahaya. Jika hujan deras, air bisa menggenang di plastik UV dan bisa menyebabkan greenhouse ambruk. Cuma untuk ini sudah 5 bulan, alhamdulillah aman. Walaupun hujan deras, air mengalir dengan lancar. Nah, itu kenapa reng saya pasang di bawah. Untuk bagian sini tiangnya ini cuma tinggi 2 meter. Biasa model tiangnya seperti tiang greenhouse yang sudah kita buat juga. Nah, untuk yang atas ini sampai sana itu menggunakan 2 baja yang kita baut. Untuk bentangan 5,5 meter ini kuat. Untuk jaraknya antar baja ini, karena lebar sini dan lebar sana berbeda, jadi saya kira-kira aja. Yang penting proporsional, enak dipandang dan kuat. Nah, ini sambungannya antar baja dibuat seperti ini. Ini tujuannya supaya aman, tidak mengenai plastik UV. Untuk tiang yang sebelah sini saya pakukan langsung ke tembok. Yang bawah dicor juga. Ini kurang siku. Dulu kebetulan belum sempat bikin siku. Nah, ini tampak dari atas. Bentangan plastik UV-nya sangat kencang. Jadi nggak ada air yang menggenang di atas plastik UV ketika hujan deras. Plastik UV ini semua dipasang menggunakan spring clip. Muter. Nah, jadi sangat kencang. Ini kondisi plastik UV yang baru saja dicuci. Untuk cara pencucian plastik UV bisa klik link di bawah ini. Nah, itu sebelah rumah saya. Jadi lahan di belakang rumah persis saya optimalkan semua untuk greenhouse. Itu yang atas greenhouse baja yang sudah lumayan lama. Lalu yang sebelah itu greenhouse bambu, greenhouse pertama kali produksi hidroponik. Greenhouse bambu itu sudah berusia 2,5 tahun.
Jika dilihat dari sisi luarnya, greenhouse ini cukup kecil, minimalis, greenhouse minimalis, letaknya di atas kolam, cuma muat 2 meja. Untuk video panen di atas kolam ini sudah pernah saya buat juga di video di bawah ini. Untuk review instalasi nanti akan saya review sendiri dengan jelas secara rinci. Nah, jadi teman-teman semua, jika lahannya sudah sempit, jangan takut untuk berhidroponik. Ini juga sudah sempit di atas kolam. Ini juga rumahnya sebagian di atas kolam, karena memang mengoptimalisasi lahan yang ada. Nah, cuma kuncinya jika kita mau berhidroponik, diupayakan sinar mataharinya bisa penuh, penyinarannya bagus. Jadi tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, di bagian greenhouse baja ini ada di atas kolam itu 2 instalasi pembesaran. Lalu ini di greenhouse baja yang lama ada 1 meja persemian, 1 meja pembesaran. Nah, rencananya next project saya akan membuat lagi di sebelah sini. Itu lumayan tinggi, jadi mau ditimbun menggunakan tanah terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin itu sedikit review dari saya, greenhouse minimalis di kebun saya sendiri yang berada di atas kolam ikan. Jadi bagi para teman-teman semua, jika mau mengoptimalisasikan lahan, bisa berhidroponik di atas kolam ikan. Nah, cuma alangkah baiknya jika kita di atas kolam, air nutrisinya tetap menggunakan standar sendiri untuk apimik. Karena jika menggunakan air kolam itu kurang maksimal. Saya sendiri pernah mencoba, jika mau fokus produksi sebaiknya tetap menggunakan apimik. Nah, perlu diperhatikan juga ketika kita membuat atap, kemiringannya harus dijaga, jangan terlalu landai. Lalu pemasangan plastik harus kencang, karena jika plastiknya tidak kencang atau konstruksinya terlalu landai, kurang miring, itu sangat berbahaya ketika hujan deras. Itu rawan sekali ambruk. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.